Baik, ada dua tuntutan yang melatar belakangi adanya materi penentuan return pembiayaan dan profit loss sharing ini. Yang pertama yaitu tuntutan memberikan bagi hasil maksimal kepada pihak ketiga untuk mendorong bank mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang kedua, tuntutan memberikan bagi hasil minimal sama atau lebih besar dari bunga pada bank konvensional. Yang selanjutnya yaitu penetapan margin keuntungan, merupakan presentase tertentu yang ditetapkan dari hasil transaksi pada produk-produk yang berbasis natural certainty contract, yakni akad bisnis yang memberikan kepastian dalam 1. Jumlah pembayaran, 2. Waktu pembayaran. Contoh dalam penetapan return keuntungan ini yaitu murabahah, salam, istisna, dan ijaroh. Selanjutnya yaitu persyaratan perhitungan margin keuntungan. Margin keuntungan dapat dihitung apabila komponen berikut tersedia. Terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu jenis perhitungan margin keuntungan, yang kedua plafon pembiayaan, yang ketiga jangka waktu pembiayaan, yang keempat tingkat margin keuntungan, yang kelima pola tagihan atau jatuh tempo tagihan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang referensi margin keuntungan. Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat Bank Syariah. Margin keuntungan itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Direct Competitors Market Rate atau DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung. Yang kedua adalah Indirect Competitors Market Rate atau ECRI. ECRI adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional yang dapat rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung. Yang ketiga adalah Expected Competitive Return for Investor atau ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan akan diberikan kepada dana pihak ketiga. Yang keempat, accruing cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Yang keempat adalah overhead cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga jual. Penetapan harga jual itu yang pertama adalah setelah memperoleh referensi margin keuntungan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, maka bank itu melakukan penetapan harga jual. Harga jual itu adalah penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan bank dan margin keuntungan, sehingga dari situ akan mendapatkan harga penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dalam penentuan harga. Yang pertama adalah markup pricing, yaitu harga ditentukan dari markup production cost. Yang kedua adalah target return pricing, yaitu harga ditentukan dari upaya pencapaian ROI. Yang ketiga adalah perceived value pricing, yaitu non-price variable itu dipertimbangkan sehingga kepuasan pelanggan menjadi penentu harga. Yang keempat adalah value pricing, yaitu penetapan harga pada produk berkualitas tinggi dengan meningkatkan efisiensi agar menjual di bawah harga kompetitor. Selanjutnya yaitu pengakuan angsuran harga jual. Angsuran itu terdiri dari ada angsuran pokok dan angsuran margin. Adapun dalam mengakui margin keuntungan terdapat 4 metode, yaitu metode margin keuntungan menurun atau sliding, yang kedua margin keuntungan rata-rata, yang ketiga margin keuntungan flat, yang keempat adalah margin keuntungan anuitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan margin keuntungan. Pertama, margin keuntungan anuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan ini akan menghasilkan
berdasarkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Yang kedua, margin keuntungan flat, yaitu perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya. Metode margin keuntungan menurun atau sliding adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan atau angsuran harga pokok. Jumlah angsuran harga pokok dan margin keuntungan yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun. Dan selanjutnya, margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran atau harga pokok dan margin keuntungannya dibayar nasabah tetap setiap bulan. Penentuan angsuran pokok itu terdapat dua. Yang pertama, pembiayaan di bawah 1 tahun, di mana pembayaran dapat dilakukan pada saat jatuh tempo secara sekaligus. Dan yang kedua, pembiayaan di atas 1 tahun, pembayaran itu diangsur secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan. Selanjutnya, penentuan required return at NCC. Karena sifat keuntungan itu pasti, maka umumnya disebut required rate of profit. Penentuan besaran required rate of profit yaitu tingkat keuntungan per satu kali transaksi dan jumlah transaksi dalam satu periode. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penetapan bagi hasil. Yang pertama, bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Yang kedua, merupakan nisbah tertentu yang ditetapkan dari hasil transaksi pada produk-produk berbasis natural uncertainty contract, yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan dalam hal jumlah. Contohnya seperti mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil. Yang pertama yaitu persentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dengan persentase dan bukan dinyatakan dengan nominal rupiah. Yang kedua yaitu bagi untung dan bagi rugi. Bila usaha mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditentukan. Namun, jika usaha mengalami kerugian, maka pembagian kerugian tidak didasarkan pada nisbah, melainkan didasarkan pada besarnya modal masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu jaminan. Pemilik modal berhak mendapatkan jaminan dan menyita jaminan tersebut jika kerugian yang ditimbulkan adalah disebabkan oleh kelalaian pengelola modal dalam melakukan usaha. Yang keempat yaitu menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah pada dasarnya ditentukan pada kesepakatan para pihak yang berkontrak, sehingga besarnya nisbah merupakan hasil tawar-menawar antara pihak pemilik modal dan pengelola modal. Selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip pembagian bagi hasil. Yang pertama yaitu profit and loss sharing, yaitu bagi hasil yang didasarkan pada profit nasabah dalam menjalankan suatu bisnis. Yang kedua yaitu net revenue sharing, yaitu bagi hasil didasarkan pada pendapatan kotor nasabah dalam menjalankan bisnis. Yang terakhir yaitu revenue sharing, yaitu bagi hasil didasarkan pada pendapatan atau penjualan nasabah dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya yang terakhir yaitu prinsip pembagian bagi hasil. Yang pertama yaitu profit and loss sharing, yaitu bagi hasil yang didasarkan pada profit nasabah dalam menjalankan suatu bisnis. Yang kedua yaitu net revenue sharing, yaitu bagi hasil didasarkan pada pendapatan kotor nasabah dalam menjalankan bisnis. Yang terakhir yaitu revenue sharing, yaitu bagi hasil didasarkan pada pendapatan atau penjualan nasabah dalam menjalankan bisnis.